Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Sebelum kita memulai ibadah ini, marilah kita menyatukan hati dan pikiran kita. Mari kita bersaat teduh sejenak. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 74 ayat 1 dan ayat 2. Jemaat diundang berdiri. Tuhan Yesus Raja kita, penguasa semesta, dalam naungan tangannya semua ciptaannya. Apa yang difirmankan tak terjadi semuanya. Karya keselamatannya bagi umat manusia. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa gelap dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, Bapa kami yang di surga, Engkau memberitakan kepada orang-orang Majus dari timur kelahiran anakmu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Sinarilah hati kami sehingga melalui Dia kami mengenal kepercayaan yang benar dan dapat memandang kemuliaan kekal yang disediakan bagi kami yang percaya kepada anakmu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 71 ayat 1. Kuasa
Marilah kita dengarkan hukum Tuhan dari hukum Taurat ke-5 hingga hukum Taurat ke-10. Begini bunyinya. Hukum ke-5, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum ke-6, jangan membunuh. Hukum ke-7, jangan berzina. Hukum ke-8, jangan mencuri. Hukum ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 684 ayat 1 dan ayat 2. Jemaat diundang berdiri. Kasih Allah yang kudus, tiada taranya. Sungguh agung dan kudus, kasih dan rahmat-Nya. Ku serahkan hidupku untuk melayaninya, karena kasih
Marilah kita berdoa mengaku dosa-dosa kita. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasih-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya, tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau, firman Tuhan penebusmu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 443 ayat 2. Marilah kita membaca firman Tuhan, epistel yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yaitu dari kitab Kisah Rasul 10 ayat 34 hingga ayat 43, kita membaca secara bergantian. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya." Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, Yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa Dia, yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh Dia dan menggantung Dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri. Bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Ayat terakhir kita sama-sama membacanya. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya,
ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 512 ayat 2 dan ayat 5. Jemaat diundang berdiri. Sempurnalah sudah sukacitaku bila yang sesat kembali padamu untuk memuliakan Yesus Tuhanku, karena bertambah masuk rumahmu. Saudaraku, mari datanglah, bawa handai tolan bersama. Saudaraku, segera datanglah, bawa pada Yesus teman semua. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Marilah kita mengumpulkan persembahan dengan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 758 ayat 1 dan ayat 2. Diberinya pengharapan di
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu saudaraku, mari kita menerima firman Tuhan yang menjadi dasar khotbah di minggu pertama sesudah Epifanias hari ini, yaitu dari kitab Nabi Yesaya. Yesaya pasal 42 ayat pertama hingga ayat yang ke-9. Saya bacakan untuk kita. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara atau memperdengarkan suaranya di jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai, sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Beginilah firman Allah Tuhan yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan nafas kepada umat manusia yang mendudukinya, dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Aku ini Tuhan, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyhuranku kepada patung. Nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru hendak kuberitahukan. Sebelum hal-hal itu muncul, aku mengabarkannya kepadamu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan, kita ditibakan di minggu pertama sesudah Epifanias, walaupun ini masih dalam rangkaian minggu-minggu Natal. Sekarang apa arti Epifanias? Mungkin kita pernah berjalan dalam gelap, ketika itu kita tidak tahu arah kemana kita harus berjalan. Tetapi bila tiba-tiba ada lampu, maka kita akan tahu kemana arah perjalanan kita. Seperti itulah Epifanias yang berarti penyingkapan. Tuhan menyingkapkan siapakah Yesus, sehingga kita bisa lebih mudah mengambil keputusan untuk mengikut Yesus. Karena itulah saudaraku, di ayat ini dikatakan lihatlah. Dalam bahasa aslinya itu berarti perhatikan dengan seksama, jangan asal-asalan, tetapi simak dengan sebaik-baiknya, sedetil-detilnya. Tujuannya agar kita jangan salah memilih. Dan secara khusus di perikop ini dikatakan, jangan asal mengikut siapakah, ya, jangan asal mengikut siapa yang disebut hamba Allah itu. Lalu sekarang siapakah yang dimaksud dengan hamba Allah dalam perikop ini? Saudara-saudara kita beragama Islam pernah mengklaim bahwa hamba Allah ini adalah Muhammad. Namun saudaraku, hampir semua penafsir mengatakan tidak ada kaitannya ayat ini dengan Muhammad. Lalu jika demikian, siapakah hamba Allah ini? Ini mengarah kepada Mesias yang dijanjikan Allah, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu apa tugas, apa misi dari hamba Allah itu? Itu kita baca di ayat 1b, ayat 3b dan ayat 4b. Dikatakan tugasnya menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa.
Dalam bahasa Indonesia sehari-hari disebut membawa keadilan bagi setiap bangsa. Artinya hamba Tuhan ini bertugas menunjukkan kepada dunia jalan hidup keselamatan. Jalan hidup keselamatan. Itulah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di Yohanes 4 ayat 16 itu. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan Tuhan tidak memberinya itu kepada yang lain. Hanya Yesus jalan menuju keselamatan dan hidup kekal. Tidak ada yang lain. Dan saudara-saudaraku, itulah tugas kita sekarang. Yaitu memberitahukan dan mengajak semua orang untuk mau menerima jalan itu. Supaya mereka selamat. Karena banyak orang yang sudah salah jalan. Dan si iblis semakin pintar memoles jalan-jalan dunia untuk menarik hati orang-orang berjalan di sana. Dan nampaknya memang enak. Tetapi hasil akhirnya itu yang sangat mengerikan. Sudah banyak orang yang terjerumus ke dalam lumpur dosa oleh si iblis itu. Itulah tugas kita sekarang, saudaraku. Yaitu memanggil mereka. Kita harus kreatif, mencari cara yang efektif untuk menarik mereka. Termasuk kita harus menggunakan teknologi informasi komunikasi. Harus menggunakan dunia digital, menggunakan media sosial, menggunakan daring, menggunakan virtual dan lain-lain. Kita harus mengembangkan digital mission atau digital evangelism di zaman yang modern ini untuk menarik mereka agar mereka berjalan di jalan yang benar itu. Itu tugas yang pertama. Dan yang kedua dikatakan Tuhan menyatakan bahwa Yesus hamba Allah itu datang dalam kelemah lembutan. Dia dikatakan tidak akan berteriak atau menyaringkan suara atau memperdengarkan suaranya di jalan. Artinya dia tidak memaksakan diri dengan kekerasan. Dan dia tidak mempublikasikan dirinya dengan pamer-pamer, tidak. Tetapi dia datang membawa kebenaran di dalam ketenangan, di dalam kasih, di dalam ketulusan. Saudara-saudaraku, di zaman digital ini kebanyakan orang ingin viral, suka pamer. Ada yang disebut juga dengan flexing. Tetapi Tuhan Yesus kita memberi kita cara kerja yang benar. Kita diajak, mari bekerjalah melayani Tuhan dalam keheningan yang tulus. Memberitakan kebenaran bukan dengan cara kekerasan atau gembar-gembor. Atau bukan dengan viral atau dengan sorotan publik. Tetapi harus dengan kasih yang tenang, kasih yang tulus. Seorang penulis menuliskan begini. Hamba Tuhan sejati tidak perlu bersuara keras untuk membuktikan kebenarannya. Ya, hamba Tuhan sejati tidak perlu bersuara keras untuk membuktikan kebenarannya. Tetapi cukup dengan hidup dalam kasih. Cukup dengan hidup dalam keteladanan. Kekuatan sejati seorang hamba Allah bukan terletak pada volume suaranya. Tetapi pada ketenangan kasih yang mengubahkan hati. Itu yang kedua. Dan yang ketiga di ayat 3 disingkapkan kepada kita bahwa Yesus hamba Tuhan itu adalah pemulih sejati. Dikatakan buluh yang patah terkulai dan sumbu yang nyalanya telah pudar. Itu adalah simbol dari manusia yang lemah, manusia yang kecewa. Dan sekarang tugas hamba Tuhan adalah bukan mematahkan, bukan memadamkan, tetapi adalah memulihkan agar kembali menjadi kuat
agar nyala sumbu itu kembali terang benderang. Karena itulah di dalam kasih Yesus menyerukan kepada seluruh dunia, datanglah kepadaku, kamu yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kamu kelegaan. Saudara-saudaraku, di zaman modern ini, banyak orang sudah menjadi buluh yang remuk, sudah menjadi nyala sumbu yang pudar. Banyak orang tertekan karena beban kerja, karena kemacetan kota, karena biaya hidup yang semakin besar, juga karena gaya hidup yang lebih besar, pasak dari tiang, atau mungkin karena kegagalan. Dan medsos kita, media sosial kita sekarang sangat rentan memberi tekanan sosial. Kita lihat praktek bullying, perundungan itu membuat sudah banyak orang yang menjadi bunuh diri atau menutup diri atau bahkan menjadi teroris. Walau alat komunikasi sekarang makin canggih, tetapi tidak sedikit orang yang tersingkir secara sosial di zaman yang ramai ini. Karena itulah hari ini saudaraku, Tuhan menyingkapkan dirinya. Hamba Tuhan Yesus itu menyingkapkan dirinya sebagai pemulih. Datanglah kepada Dia supaya kita dipulihkan. Dan sekarang itulah juga tugas kita. Kita orang-orang yang kuat ini ditugaskan menjadi tangan Tuhan untuk memulihkan, untuk menyalakan kembali api harapan, api semangat hidup mereka. Kita ditugaskan untuk menyemangati, menjadi sahabat yang menopang mereka. Kita diminta di mana kita berada, hendaknya semua orang yang di sekeliling kita mendapat semangat dan harapan hidup yang baru. Dan berikutnya di ayat 7a dikatakan bahwa tugas hamba Tuhan itu adalah membuka mata yang buta. Mereka inilah yang mewakili kaum difabel, mewakili kelompok marginal, mereka yang terpinggirkan. Dan itu nampak selama Yesus melayani di bumi ini, di dunia ini, tampak jelas bahwa Yesus memberi perhatian besar kepada kelompok ini. Yesus menyembuhkan orang buta, menyembuhkan yang lumpuh, yang cacat, juga memperhatikan kaum janda dan menyembuhkan mereka yang sakit. Dan saudaraku, karena Tuhan Yesus juga sudah menebus kita, sudah menyembuhkan kita dari dosa kita. Sekarang kita ditugaskan menjadi tangan Tuhan Yesus untuk membantu mereka. Jangan pernah meremehkan atau menghina kaum difabel. Tetapi semampu kita, saudaraku, mari bantulah mereka. Angkatlah harkat martabat mereka. Puji Tuhan, sekarang ini sudah banyak perusahaan yang mempekerjakan kaum difabel ini. Dan di perayaan Natal tahun 2025 yang lalu, Distrik 19 Bekasi mengadakan perayaan Natal khusus kaum difabel dan memberi bantuan alat-alat yang mereka perlukan. Saudara-saudaraku, itulah makna Minggu Epifanias. Dengan Minggu Epifanias bagi kita menjadi jelas siapakah Yesus yang datang itu, apa misinya, apa tugasnya, apa maksud kedatangannya. Lalu dari sanalah kita tahu apa tugas kita sebagai orang percaya. Kita sebagai murid Yesus harus menjadi tangan Tuhan mengerjakan semua misi dari Tuhan itu. Minggu Epifanias ini mengajak kita, mari lakukan semua tugas-tugas Yesus itu. Lakukan itu karena kita adalah murid Yesus. Dan kita diajak lakukan terus-menerus tanpa henti. Itu yang dikatakan di ayat 4 itu. Dia tidak menjadi pudar. Dia tidak menjadi layu. Kita diingatkan saudaraku, apapun jangan pernah menghalangi atau menunda kita melakukan tugas itu. Termasuk kecapekan kita. Jangan pernah
itu membuat kita tidak melakukannya. Karena bila kita melakukannya untuk Tuhan, pasti Tuhan akan memberi tenaga yang baru, akan memberi semangat yang baru setiap hari. Dan kami dari Yayasan Badan Kerjasama Marturia ini, sekian puluh tahun ini sudah merasakan hal seperti itu. Saudara-saudaraku, di samping semuanya yang sudah kita bicarakan tadi, dari firman ini masih ada berita sukacita yang luar biasa. Dan itulah yang menjadi topik minggu ini seperti Tuhan katakan di ayat 6. Tuhan memegang tanganmu. Tuhan memegang tanganmu. Kata memegang di sini berasal dari kata tapas. Tapas. Yang menunjukkan tindakan kasih yang penuh perlindungan, yang menunjukkan penuntunan. Saudaraku, bila kita berjalan di jalan yang mendaki, kita kan saling berpegangan tangan. Atau kalau kita mau menyeberang jalan yang sangat ramai dilalui kendaraan, maka sering sekali anak-anak akan memegang tangan orang tuanya, menuntunnya. Suami pegang tangan istrinya. Yang lebih muda memegang tangan orang yang lebih tua. Mengapa? Agar mereka bersama-sama sehingga mereka makin kuat dan terhindar dari mara bahaya. Seperti itulah jaminan yang diberikan oleh Tuhan bagi kita melalui Minggu Epifanias hari ini. Karena melakukan semua tugas-tugas yang sudah kita sebutkan tadi itu tidaklah mudah. Selalu ada tantangan, ada penolakan, bahkan ada hambatan. Tetapi itu bukan hanya dalam pelayanan itu saja, saudaraku. Hidup kita ini juga, hidup kita setiap hari ini juga penuh dengan pergumulan, dengan derita, dengan musim-musim kering kehidupan. Mungkin kita sakit, gagal, rugi, atau seperti yang dialami oleh teman-teman kita, ditimpa oleh bencana alam dan lain sebagainya. Dan di samping itu tuntutan dari zaman ini juga semakin membebani kita. Dunia yang serba cepat sekarang ini memberi kita tekanan yang luar biasa. Karena kemajuan zaman ini memaksa banyak orang membuat target besar dalam hidupnya, dalam kariernya. Banyak orang sekarang harus mengejar followers yang berjuta-juta di medsosnya. Banyak orang, karena itu sekarang orang banyak yang dihinggapi penyakit FOMO, fear of missing out. Ketakutan, ketinggalan berita. Itu membuat mereka tertekan. Karena itulah banyak orang sekarang mengalami apa yang disebut dengan burnout. Kecapekan, kelelahan. Sehingga hidupnya penuh kecemasan. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang itu juga bisa membuat orang merasa bahwa dia tidak memerlukan Tuhan lagi, tidak memerlukan siapapun, termasuk tidak memerlukan Tuhan. Tetapi apa akibatnya? Itu membuat hidup mereka mengalami kekeringan rohani, kehilangan arah hidup. Ketika kehilangan arah hidup, itulah hidupnya itu tidak menentu. Saudara-saudaraku, di situasi seperti itulah firman Tuhan hari ini memberi kita kepastian. Tuhan memegang tanganmu. Artinya Allah selalu hadir dalam setiap musim kehidupanmu. Dan siap siaga menolong serta menopang kita. Dia hadir untuk menuntun jalan kita sehingga kita tidak kehilangan arah. Dan Allah sanggup memulihkan kita ketika kita lemah, ketika kita letih, ketika kita lesu. Sehingga ketika kita sempat menjadi buluh yang patah atau sempat menjadi sumbu yang pudar nyalanya, saudaraku, jangan takut, jangan undur diri, jangan tarik diri dari pelayanan-pelayanan itu. Tetapi mari segera ulurkan tanganmu kepada Yesus.
melalui doa-doamu, melalui meditasi pribadimu, melalui ibadah pribadimu, maka rasakanlah Tuhan akan menyalurkan kekuatan baru yang dari Dia. Dan bahkan kekuatan itu sering sekali jauh lebih besar dari yang kita duga. Karena itu yang perlu sekarang adalah ulurkan tanganmu untuk dipegang, untuk dituntun, untuk diarahkan oleh Tuhan Yesus. Ingatlah, Allah memegang tangan kita. Bukan hanya karena kita lemah, bukan. Tetapi Allah mau pegang tangan kita karena Allah sangat ingin berpegangan tangan, sangat ingin berjalan bersama dengan kita setiap hari. Dan kita sudah sering rasakan kalau suami dan istri itu berpegangan tangan, apa yang dirasakan? Ada rasa damai bukan? Ada sukacita. Ada kekuatan yang baru memasuki hati kita bukan? Dan lebih dari itu, maka kita akan merasakan bila kita memberi tangan kita dipegang oleh Tuhan, jauh lebih dari itu lagi akan kita alami. Saudara-saudaraku, di dunia digital kita sekarang ada satu benda yang tidak pernah terlepas dari tangan kita. Apa namanya? Handphone, bukan? Karena itu ada penyakit nomofobia, namanya sekarang nomofobia, yaitu ketakutan terlepas marsirang dengan handphonenya. Itu benda yang sangat-sangat tidak pernah lepas dari tangan kita. Tetapi hari ini kita diingatkan, saudaraku, peganglah yang paling utama bukan handphone, tetapi adalah tangan Tuhan. Tangan Tuhan itu yang akan mengarahkan jalan yang akan kita tempuh, yang akan menguatkan kita, yang akan memulihkan kekuatan kita, yang akan menyembuhkan segala sakit penyakit kita, yang akan membuang semua rasa khawatir kita. Terutama menjalani tahun 2026 yang belum kita tahu kemana arahnya ini. Dan sekarang saudaraku adalah tugas kita menjadi tangan dari Yesus untuk membantu semua orang yang difabel, untuk membantu orang yang patah semangat, untuk membantu orang yang kehilangan, agar mereka menjadi kuat, agar mereka dipulihkan kembali. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Dengan minggu Epifanias ini bagi kami menjadi jelas siapakah Yesus hamba Allah. Dan kami tahu tugas kami sebagai tangan Yesus untuk membantu kaum difabel, membantu mereka yang patah semangat, agar mereka tetap bersemangat, bersuka cita dan dipulihkan. Ya Tuhan, peganglah tangan kami, sehingga langkah kami tetap mantap menapaki hari-hari kami di tahun ini. Tangan-Mu yang menguatkan, yang menyembuhkan, yang menuntun arah jalan kami. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke tangan-Mu. Karena kami percaya bahwa Tuhan akan selalu memberi kami yang terbaik. Rancangan-Mu bagi kami selalu rancangan damai sejahtera. Terima kasih Allah yang Maha Baik. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudaraku, marilah kita mengumpulkan persembahan dengan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 224 ayat pertama dan ayat yang kedua. Tuhan,
Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Pimpin tanganku, ku rindu padamu. Biarlah aku dekat padamu. Tanpa Engkau, aku mudah tertipu, menyimpang dari kebenaran-Mu. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kami kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.